Baiklah, saya Tiurina. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Asteridae. Asteridae adalah subkelas yang merupakan subkelas termaju di antara subkelas yang telah dibahas sebelumnya pada divisi Magnolipita. Hal ini disebabkan oleh beberapa kriteria yang dimiliki oleh famili-famili yang ada pada subkelas ini. Asteridae adalah anak kelas paling muda, di mana mulai muncul sekitar 65 juta tahun yang lalu, tetapi baru melimpah sekitar 30 juta tahun yang lalu. Klasifikasi Asteridae yang pertama, ordo Gentianales, memiliki famili Loganisiae, yaitu mempunyai ciri umum, memiliki habitus herba atau semak dan pohon tahunan atau abadi. Pohon berukuran sedang atau kadang-kadang besar sampai 25 atau kurang dari 55 meter. Kulit pohon pecah-pecah sangat tidak teratur, coklat gelap, bagian dalam kulit coklat sampai kuning. Daunnya berwarna hijau terang dan lonjong. Ujungnya biasanya pendek hingga panjang meruncing. Urat sekunder agak menonjol ke bawah, tidak jelas. Tangkai daun panjang dan sebagian bebas dari tangkai daun berstipula bulat. Perbungaan aksilar dengan bracteola padat atau di bawah tengah. Bunga harum, korola tabung sempit, saluran berbentuk kepala stigma. Buah berwarna orange atau merah. Bunga berkuning-kuningan yang memiliki aroma yang khas. Contoh tanaman seperti tumbuhan bidara laut atau Strychnos ligustrina. Ciri-ciri tanaman tersebut: yang pertama, satu pohon yang kecil berkayu keras dan kuat dengan warna kuning pucat. Kedua, tidak berbau serta mempunyai rasa yang sangat pahit dan kelat. Ketiga, tumbuhan ini masih terbatas pada daerah-daerah tertentu saja, diantaranya Jawa Timur. 4. Bentuk daun tumbuhan ini bulat seperti telur bergaris-garis, memiliki tangkai daun yang relatif pendek. Tumbuhan bidara laut terdapat klasifikasi kingdomnya Plantae, divisi Magnolita, kelas Magnolipsida, subkelas Asteridae, ordo Gentianales, famili Loganisiae, genus Strychnos, spesies Strychnos ligustrina. Peranannya, bidara laut memiliki kandungan kimia biji dan kayu, mengandung beberapa bagian kimia seperti alkaloid, tanin, galat, atau steroid. Alkaloid yang dikandung tumbuhan ini adalah strychnina dan brucina, yang termasuk golongan obat keras. Penggunaan bidara laut sebagai antiseptik ada benarnya, karena ekstrak kering kayu bidara laut mempunyai toksisitas yang sedang. Alkaloid total bidara laut ternyata mempunyai daya antimikroba terhadap Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. Tumbuhan ini memiliki aktivitas farmakologi, diuretik, dan anti-infeksi. Kedua, famili Apocynaea. Ciri umumnya berhabitus pohon, semak, dan terna dengan getah seperti susu. Daun berhadapan atau bersilang berhadapan, kadang-kadang tersebar atau berkarang. Daun tunggal tanpa stipula. Bunganya biseksual, actinomorf, kadang-kadang sedikit zigomorf. Tunggal atau majemuk tipe tandem sampai simosa, mempunyai daun pelindung kelopak bunga. Mahkota bunga Gamopetalus pada waktu kuncup terputar, biasanya bentuk lonceng. Benang sari sebanyak petal, epipetalus lepas, antera dua ruang, introsum, putik satu, dan tersusun dari dua bakal buah yang unicarpellate.
yang menjadi satu. Tangkai putik satu. Familia ini terdiri dari sekitar 1000 spesies yang tergolong dalam kurang lebih 175 genus yang tersebar di daerah tropika. Contoh spesiesnya itu seperti bunga Kamboja. Ciri-ciri tanaman ini, Kamboja termasuk pohon kecil dan termasuk mesophanerophyt atau tumbuhan di udara. Kedua, tanaman Kamboja mempunyai pohon dengan tinggi batang 1,5 sampai 6 meter, bengkok dan mengandung getah. Rantingnya besar, daun berkelompok rapat pada ujung ranting, bertangkai daun panjang, daun memanjang berbentuk lancet. Panjang daun 20 sampai 40 cm, lebar 6 sampai 12,5 cm. Ujung daun meruncing, pangkal daun menyempit, permukaan daun kasar, warna daun hijau muda sampai hijau tua. Kelima, termasuk daun tidak lengkap. Bunga dalam balai rata berkumpul di ujung ranting, kelompok kecil. Sisi dalam tampak lenjar, mahkota terbentuk corong, sisi dalam berembut. Keenam, tangkai putik pendek, tumpul, lebar, bakal buah satu atau dua, saling berjauhan, berbentuk tabung gepeng, memanjang. Panjang 18 sampai 20 cm, lebar 1 sampai 2 cm. Batang Kamboja berkayu dengan warna putih kekuning-kuningan, dibungkus kulit yang tebal. Sistem akar tunggang atau dikotil. Peranan tanaman Kamboja mengandung senyawa agoniadin, plumerit, asam plumerat, lupeol, dan asam sekrotinat. Merupakan suatu zat pahit atau sedangkan kulitnya mengandung zat pahit beracun. Akar dan daun Kamboja mengandung senyawa saponin, flavonoid, dan polifenol. Selain ini, daunnya juga mengandung alkaloid. Tumbuhan ini mengandung fulvoflumirin yang memperlihatkan daya mencegah pertumbuhan bakteri. Selain itu juga mengandung minyak atsiri, antara lain geraniol, arsenol. Kulit batang Kamboja juga mengandung flavonoid, alkaloid, polifenol. Contoh tumbuhan lainnya ada alamanda, bunga alamanda. Ciri-ciri tanamannya termasuk dalam golongan perdu, berkayu dengan tinggi yang dapat mencapai 2 meter. Tanaman ini bersifat evergreen atau hijau sepanjang daun. Batangnya sudah tua akan berwarna coklat karena pembentukan kayu, sementara tunas mudanya berwarna hijau. Daunnya memiliki bentuk yang melancip di ujung dengan permukaan yang kasar dengan panjang hingga 16 cm. Daun alamanda pada umumnya berkumpul sebanyak 3 atau 4 helai. Bunga alamanda berwarna kuning dan berbentuk seperti terompet dengan ukuran diameter 5 sampai 7 cm. Tanaman ini memiliki bunga yang halus. Peranan bunga alamanda ini ditemukan di daerah sekitar sungai atau tempat terbuka yang terkena banyak sinar matahari dengan hujan yang cukup dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Selain memiliki bentuk daun warna dan cantik, bunga alamanda memiliki banyak manfaat. Bagian tanaman yang digunakan adalah akar, daun, dan bunga untuk pengobatan. Daun alamanda memiliki kandungan alkaloida. Kulit batang dan buahnya mengandung saponin. Manfaat lainnya yaitu getah bunga alamanda yang berwarna putih memiliki sifat antibakteri dan juga antibiotik, sehingga dapat dijadikan sebagai obat penyakit kanker dan pencegah kuman. Yang kedua adalah famili Asclepiadaceae. Ciri umumnya, tumbuhan yang tergolong herba atau tumbuhan berkayu, bergetah, dan seringkali membelit. Letak daun berhadapan, kadang-kadang berkarang, tunggal, seringkali sukulen. Daun tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, berkelamin 2 dan terbilang 5. Kelompok berbagai
kelopak berbagi dalam, mahkota bunga berdaun lekat. Pada pangkal sisi punggung, tangkai sari pendek, kepala sari besar, masing-masing dengan kepala putik berlekatan. Bakal buah dua, lepas, menumpang, hanya dihubungkan oleh kepala putik. Tidak ada tonjolan dasar bunga. Buahnya termasuk buah bumbung sepasang dengan banyak biji yang berumbai. Ciri tanamannya itu seperti tanaman biduri. Yang pertama, ciri-cirinya, bunga biduri merupakan tumbuhan semak tegak dengan tinggi antara 0,5 sampai 3 meter. Kedua, bunga biduri memiliki batang bulat, kuku kulit pucat. Ketiga, struktur bunga biduri majemuk dalam anak payung, tangkai bunga tebal dengan panjang 3 sampai 5 cm. Mahkota bunga berbentuk roda, berwarna lila, kadang-kadang putih dengan tabung yang hijau pucat. Keempat, bunga bumbung berdiri sendiri atau berpasangan, bulat telur memanjang dengan ujung melengkung seperti kait, biji coklat, berambut pendek dan lebat. Peranannya, bunga biduri mengandung senyawa aktif yang bersifat racun dan senyawa-senyawa yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu saponin, saponenin. Karena kandungan zat kimia tersebut, maka biduri bisa dimanfaatkan sebagai toga, terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai. Yang B, ada ordo Solanales, yaitu mempunyai famili Solanaceae. Ciri umumnya memiliki familia yang habitusnya berupa ternak, semak atau perdu, kadang-kadang berupa pohon, daun berlekuk, berbagi sampai majemuk. Duduknya tersebar karena pergeseran letak pada buku-buku, kadang-kadang hampir berpapasan tanpa daun penumpuk. Contoh spesies bunganya Leunsa atau Solanum nigrum, yaitu peranan Leunsa mempunyai khasiat atau manfaat dari buah yang mungil dan berwarna hijau, termasuk diantaranya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti herpes, borok, atau sebagainya. Selain itu, buah Leunsa juga bisa menjadi obat kanker yang alami dan mujarab, karena buah tersebut mengandung senyawa solasodin dan lain-lain. Kedua, famili Convolvulaceae. Ciri umumnya, familia yang habitusnya berupa herba, ternak, semak, perdu, dan pohon. Hidup di darat dan lembab. Batang berair dan berongga, daun bentuk tombak, daun tunggal atau majemuk tanpa stipula. Contoh spesiesnya itu seperti kangkung. Peranannya, daun dan zat tepung akar berbonggol. Beberapa spesies digunakan sebagai bahan makanan dan benih dimanfaatkan untuk nilai obat mereka sebagai pencahar. Beberapa spesies mengandung alkaloid ergolin yang mungkin bertanggung jawab atas penggunaan spesies ini sebagai bahan campuran obat psikedelik, misalnya Ololiukiu. Yang ketiga, ada ordo Lamiales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhani akan melanjutkan presentasi. Ordo Lamiales. Lamiales umumnya berupa ternak, jarang berupa tumbuhan kayu dengan batang yang jelas berbentuk segi empat. Daun tunggal, jarang yang majemuk, kedudukan berhadapan atau berkarang. Ordo Lamiales terdiri dari beberapa famili. Famili yang pertama yaitu Verbanaceae. Ciri umumnya, Verbanaceae merupakan famili yang habitusnya berupa herbal atau perdu dengan daun yang tanpa stimula,
serta letak daunnya berhadapan, berbunga majemuk dengan simetris bunga actinomorphidan, kadang-kadang zimorod, berkelamin tumbuhan biseksual, mahkota berbentuk seperti bintang. Contoh spesiesnya yaitu kembang bunga. Kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Astatheriae, ordonya Lamiales, familinya Verbenaceae, genusnya Ceodendrum, spesiesnya Ceodendrum salaminatum. Perannya tumbuhan ini dapat ditemukan di sekitar kampung, di kebun, di tepi hutan atau di jalan. Kadang-kadang ditanam di perkarangan sekitar rumah sebagai tumbuhan hias atau tumbuhan obat. Pemanfaat bagi yang dipakai daun akar berguna, daunnya berguna untuk demam, waris atau kencing tidak lancar. Selanjutnya itu ada famili Labiaceae. Ciri umumnya famili Lamiaceae merupakan famili yang habitusnya berbentuk herbat, perdu atau pohon dengan daun tunggal tanpa stimula, kedudukan daun berhadapan, berbunga majemuk dengan simetris bunga zigomorf, bilabiatus, sepal bersatu, sistem berbibir dua, perlasilates berbibir dua. Berbibir dua. Orthocython bibir atas ada 4 dan perlasilates berbibir dua. Digunakan oleh manusia sebagai tumbuhan herbal dan berguna untuk rasa, aroma, dan obat. Spesies ini dari Lamiaceae terutama merupakan herbal atau semak-semak dalam berbagai ukuran, jarang berupa pohon. Siklus hidup diri anggota Lamiaceae mungkin tahunan atau abadi. Contohnya yaitu kemangi. Kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Astatheriae, ordonya Lamiales, familinya Lamialestiae, genusnya Ocimum, spesiesnya Ocimum sanitum. Perannya daun kemangi yang harum sering digunakan untuk masakan, yaitu campuran pepes, gerunduk, atau lalapan mentah. Selain itu, kemangi mengandung banyak senyawa yang berkhasiat bagi tubuh. Senyawa arginin di dalamnya terbukti mampu memperpanjang masa hidup sperma, mencegah kemandulan, dan menurunkan kadar gula darah. Kemangi juga mengandung zat mampu merangsang produksi hormon androgen atau estrogen. Selanjutnya itu Ordos Solariales. Solariales merupakan tumbuhan yang mempunyai habitus ternak atau semak-semak. Ada kala pohon, batang silindris atau segi empat, daun spesra atau oposita atau karang, tunggal atau berbagi, tanpa spicula, sering berambut, buah kendang atau buah buni. Biji mampu ergosprum, bunga majemuk tanda atau bunga majemuk campuran. Familinya yaitu Pecaceae, umumnya Acanthacea. Ini adalah sebagian besar tumbuh-tumbuhan atau semak yang terdiri dari sekitar 340 marga dan 2.500 spesies.
termasuk bentuk-bentuk melilit. Famili Acanthinaceae merupakan famili yang habitusnya berupa herba, perdu, pohon, dan liana dengan daun tunggal tanpa stipula serta letak daun berhadapan. Berbunga majemuk atau tunggal. Kelamin, tumbuhan biseksual. Siklus bunga actinomorphs. Mahkota terta atau tentarem, serta bersatu. Tepal metal, petal. Contoh spesiesnya yaitu daun ungu. Kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliosidae, subkelasnya Astaceae, ordonya Scholariales, familinya Anthaceae, genusnya Graptophyllum, spesiesnya Graptophyllum pistum. Perannya, kandungan ini bermanfaat. Handalum atau daun ungu adalah lendir yang bermanfaat untuk melunakkan kotoran sehingga bisa untuk mencegah terjadinya semperit. Selain itu juga mengandung zat tanin alkalot atau sitorot glikosida. Daun ungu ini juga bersifat mendinginkan. Untuk mengobati rematik, ambil segenggam daun ungu dan air cuci, kemudian direndam atau dioleskan di bagian tubuh yang terkena ecok. Yang selanjutnya itu ordo Campanules. Famili Campanules, ciri umumnya Ordo Campanules merupakan tanaman yang mempunyai habitus berupa herba atau annual yang daunnya berbentuk sislen atau berambut. Bunga terminal, racemosa dan tangkai pendek, serta buah berupa kapsulan yang memiliki kandungan sopli untuk Adniceps. Tinggi tanaman 50 cm, batangnya bulat, berkayu dan berwarna hijau. Klasifikasinya, famili Caplus ini merupakan jenis tumbuhan semak berular atau tumbuhan berukuran kecil. Tanaman ini tertinggi dari 60 sampai 70 genus atau sekitar 2000 spesies. Contoh spesiesnya itu klasifikasi Kitolot. Kingdomnya itu Plantae, subkingdomnya itu Trancheobiota, subdivisinya itu Spermatophyta, divisinya itu Magnoliophyta, kelasnya itu Magnoliopsida, subkelasnya itu Astaridae, ordonya itu Campanulales, famili itu Campanulaceae, genusnya itu Istotoma, spesies itu Istotoma longiflola. Selanjutnya itu ordo Rubiales. Pada ordo Rubiales ini merupakan ternak atau tumbuhan berkayu dengan daun tunggal atau majemuk yang duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpang. Bunga panci atau ortiorot berbilang 4-5. Biasanya membentuk bunga majemuk yang simos. Daun dan mahkota berletakkan pada bunga yang artimor, benang dari sari atau banyaknya dengan daun mahkota. Pada bunga yang zimor, jumlah benang sari lebih sedikit. Ciri umumnya itu famili Rubiaceae memiliki ciri umum herba atau semak
semak pohon, daun tunggal serba atau bersilang, berhadapan, daun menumpuk dalam ketiak atau antara tangkai. Spirus stepeciolales atau intrapoliolales, bunga majemuk tipe simosa. Contoh spesiesnya itu subkelasnya Plateae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Astarida, ordonya Rubiales, familinya Rubiaceae, genusnya Ixora, spesiesnya Ixora cochialia. Perannya di kalangan masyarakat, tanaman sekolah sering dijadikan sebagai tanaman hias. Para penghobi tanaman hias sering menampakkan atau menampilkan di tanaman-tanaman sebagai tanaman outdoor, kadang memang menghakikikan sekolah hidup dan tempat terbuka, walaupun biasanya difungsi sebagai tanaman hias dalam ruangan indoor. Selanjutnya itu ordo Dipsaceae. Dipsaceales adalah salah satu bangsa tumbuhan yang berbunga yang termasuk dalam Cladocaceae 2, Astrathias, Core Audiochos atau Audiochos, sistem kualifikasi APG 2. Bangsa ini juga diakui oleh ASTO dan sistem kualifikasi Congress 2 yang bercakup dalam anak-anak Asteraceae. Famili Cephalopolychaetae, ciri umumnya tumbuhan basah, berkayu atau liana, daun majemuk, spitula kecil yang nyaris tidak ada, tepi daun bergerigi, letak berhadapan, bunga dalam berkarang, cimosa atau Racemosa monoecium. Contoh spesiesnya itu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Astateridae, ordonya Dipsaceales, familinya Capricoliaceae, genusnya Lanicera, spesiesnya Lanicera gonophyta. Perannya karena mengandung lonicerian, saponin, dan inositol, tanaman ini merupakan efek antibiotik atau antivirus. Saat ini banyak digunakan sebagai obat sintetis, kadang sendi atau infeksi mata dan tenggorokan. Selanjutnya yaitu ordo Astalales. Pada ordo ini kebanyakan merupakan ternak, jarang berupa tumbuhan kayu, sering mempunyai saluran-saluran getah atau kelenjar-kelenjar minyak, daun tunggal, kedudukan berhadapan atau tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpang, bunga dalam rangkai yang bersifat racemose dengan kecenderungan untuk berbentuk bunga cawang atau bongal. Famili Asteraceae. Contoh umumnya, Asteraceae merupakan famili yang paling maju di antara famili sebelumnya. Kadang adapun kriteria famili ini antara lain habitusnya berupa herba, semak, jarang berupa pohon, kadang-kadang dengan getah seperti susu, daun berseling atau berhadapan, kadang-kadang
terbagi sebagai dalam hidup merupai daun majemuk. Bunga merupakan bunga cawan atau bongkol. Kelaminnya itu tumbuhan berbisexual atau uniseksual. Contoh spesiesnya yaitu bunga kristan, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliosida, subkelasnya Astariidae, ordonya Astareles, familinya Astateraceae, genusnya Chrysanthemum, subkelasnya Chrysanthemum. Peran bunganya yaitu kegunaannya tanaman krisan yang umumnya adalah sebagai bunga hias. Manfaat lainnya adalah sebagai tumbuhan obat tradisional yang menghasilkan racun serangga. Sebagai bunga hias, krisan di Indonesia digunakan sebagai digunakan sebagian bunga pot atau bunga potong yang biasanya digunakan untuk hiasan pernikahan. Kandungan kimia daun atau bunga kristan mengandung sphonamine digunakan di samping ini daunnya mengandung alkaloida atau tanin sedangkan bunganya mengandung minyak asidif. Selain itu, bunga kristan berhasil sebagai obat sakit bengkak pada mata dan untuk obat luka. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.